Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama Cikgu Masura dalam mata pelajaran Tarikh. Hari ini kita akan belajar tajuk penyusu Nabi Muhammad SAW. Baiklah pelajar, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya pelajar, hari ini kita akan belajar tajuk penyusu Nabi Muhammad SAW. Marilah kita dengarkan cerita tentang penyusuan Nabi Muhammad SAW. Marilah kita dengar bersama. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang penyusuan Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad SAW disusukan oleh ibunya Aminah selama 3 hari. Selepas itu, Nabi Muhammad diserahkan pula kepada Suwaibah Aslamiyah untuk penyusuan. Suwaibah Aslamiyah menyusukan Nabi Muhammad sementara waktu sahaja sebelum diserahkan kepada penyusu yang datang dari desa. Sudah menjadi adab budaya ataupun tradisi masyarakat bangsawan Arab pada waktu itu menyerahkan bayi mereka untuk disusukan oleh ibu susuan yang tinggal di desa. Tujuan penyusuan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada bayi-bayi mereka kepada kehidupan desa yang penuh dengan nilai-nilai murni. Anak-anak dibesarkan dalam suasana desa yang tidak tercemar dari unsur-unsur negatif masyarakat Arab Jahiliyah kota Mekah, serta dapat menghindarkan anak-anak mereka daripada wabak penyakit yang terdapat di kota Mekah pada waktu itu. Selepas beberapa hari, Nabi Muhammad disusukan oleh Aminah dan Suwaibah Aslamiyah. Nabi Muhammad diserahkan pula kepada Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah ialah seorang wanita Badui yang miskin dan tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Halimatul Sa'diyah menjadi ibu susuan Nabi Muhammad SAW di samping menyusukan anak-anaknya juga. Halimatul Sa'diyah dan keluarganya sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW dan menganggap Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad SAW berhenti menyusu ketika berumur 2 tahun. Nabi Muhammad SAW amat menyayangi ibu-ibu susuan baginda. Alhamdulillah. Okey, itu saja cerita untuk hari ini tentang ibu susuan Nabi Muhammad. Dan seterusnya, marilah kita lihat peristiwa Nabi Muhammad dibedahkan dada oleh malaikat Jibril. Marilah kita lihat bersama. Sebuah peristiwa penting terjadi. Hari itu, Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu
Dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan. Halimah dan Harits terkejut dan segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya Halimah. Adik-adik, cerita mengenai peristiwa ini sempat diutarakan oleh Muhammad kepada para sahabatnya setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Begini ceritanya. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya." Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, "Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku tetap lebih berat daripada mereka. Dan akhirnya orang pertama berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia pasti lebih berat daripada mereka." Karena kejadian ini, Halimah pun kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah merasa heran. "Mengapa engkau mengantarnya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." Halimah pun kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi pada diri Muhammad. Mendengar itu, Aminah menarik napas dan berkata, "Demi Allah, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah pun takjub adik-adik. Kemudian Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata dengan lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Adik-adik, Muhammad kecil pun akhirnya kembali dibawa pulang oleh Halimah. Akan tetapi, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Peristiwa apakah itu? Dan akhir sekali, cikgu ingin ringkaskan dalam tajuk ini, tajuk iaitu penyusu Nabi Muhammad. Satunya, pada masa kecil Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan Suwaibatul Aslamiyah.
Yang kedua pula, Nabi Muhammad dibedah dada oleh malaikat Jibril pada usia 4 tahun untuk mengeluarkan darah hitam. Yang ketiga, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad dikembalikan ke pangkuan ibunya. Setakat ni saja pelajar. Nanti kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.